memanjatkan atau rutin menghadiri kajian kuliah subuh di pagi hari ini. Dan alhamdulillah di minggu ketiga seperti biasa yang awalnya guru kita Pak Ustadz Endar, dan hari ini dijadwalkan Bapak guru kita yaitu Bapak Profesor Dr. Rahman MPD MPDI, dan insyaallah beliau akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Bapak Ibu yang sudah memegang kitabnya itu di halaman 119, dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas bab tentang hak tetangga dan pesan agar berbuat baik kepadanya. Baik Bapak Ibu, tidak panjang kalam karena waktu sudah pukul 5:20 kepada guru kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika nasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pagi ini kita dapat bertemu di masjid yang mulia. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati Allah, judul kita adalah Hakul Jar wal Wasiyah bihi. Hakul Jar wal Wasiyah bihi, hak jar, hak tetangga, dan wasiat bihi, dan wasiat terhadap tetangga. Terjemahnya apa? Dan wasiat di sini, dan pesan agar berbuat baik kepadanya, dan pesan agar berbuat baik kepadanya. Hakul jar. Tapi kadang-kadang hak itu diartikan wajib. Ya, hak itu wajib. Misalnya hukuk itu kadang wajib. Al-hukuk, kewajiban. Seringkali begitu ya. Jadi hak dan kewajiban tetangga, dan hak dan kewajiban memberi pesan agar berbuat baik kepadanya. Ini memang bertetangga ini pelaksananya sulit, dan sampai sekarang mungkin belum ada yang ideal dalam bertetangga selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya amati, manusia itu terbatas. Ada yang baik ke tetangga, tapi di kehidupan lainnya nggak begitu bagus. Ada yang di kehidupan misalnya sering melihat ya,
tokoh politik rumahnya malah nggak kenal tetangga. Itu ya, tokoh-tokoh besar itu rumahnya tinggi-tinggi, mungkin tetangga aja nggak kenal, jangankan berbuat baik. Jadi saya kira memang Rasulullah lah adalah contoh bertetangga yang paling ideal. Tetapi itu pun konteksnya juga beda juga. Mungkin dari sisi rumah di Arab dengan di kita beda. Antara di kampung dengan di kompleks juga beda. Di kebiasaan di kompleks dengan di kampung mungkin kalau diterapkan akan kacau. Di kompleks tapi ingin kaya di kampung, nah, itu bisa kacau juga sebetulnya. Atau di kampung ingin seperti di kompleks. Misalnya kalau di kampung saya itu tahlil itu kalau ada tahlil itu semua warga hadir. Semua warga itu hadir. Kalau saya tahlil ada yang orang meninggal nih, semua hadir. Kalau di komplek nggak bisa, ada yang kerja. Di rumah pun kerja. Di sini kan kerja itu nggak kelihatan lagi sekarang. Kayak nganggur padahal kerja. Ya. Kayak kerja padahal nganggur. Ya, kebalikannya. Kalau di kampung kalau ada orang wafat tuh, itu yang rajin sholat tuh langsung ke masjid ya. Dia nyolatin. Kalau orang yang jarang sholat langsung ke makam ya. Dia gali kubur. Itu udah gitu ya. Yang sholatnya tidak begitu merasa rajin, dia ke makam tuh biasanya tuh. Dia gali kubur. Jadi nggak usah bayar. Di kampung semuanya memang gratis. Maka kadang-kadang praktek itu bagus di kampung itu karena dia semua free, nggak ada yang bayar. Begitu juga tahlilnya. Tahlil itu cuma beda. Kalau di kota kadang-kadang lama. Kalau di kampung itu saya kira 10 menit. La ilaha illallah. 10 menit. Oh iya juga ya, saya bilang. Semua kompak tapi waktunya cepat juga. Walaupun keluarganya nyediain makanan nggak pada mau makan. Karena ya mungkin kurang bagusnya juga di kampung itu ada mitos-mitos tuh. Nah, mitos-mitos yang orang nggak mau makan di situ, takut gitu ya. Apalagi kalau meninggalnya kecelakaan apa gitu ya. Itu jadi tentang tetangga ini kita harus terus belajar. Jadi tidak ada yang ideal, beda budaya, beda cara ya. Dalam Islam sangat ditekankan tentang ini ya, tentang bertetangga. Cuma kalau kita definisikan tetangga itu apa? Apa itu tetangga? Kalau dalam bukan hadis ya. Ini menurut asar para sahabat bahwa tetangga itu arba'una daron kulla janib. Annal jar arba'una daron kulla janib. Apa maksudnya? Tetangga itu adalah 40 rumah dari berbagai arah. Depan, belakang, kanan, kiri, mencong sini, 40. Waduh, bisa sampai Parung ya. Ya, jadi ini kan menurut asar sahabat. Di sini menurut Utsaimin, ya, menurut Utsaimin ini mungkin bisa benar bisa salah. Bisa benar dari Nabi, bisa salah. Itu ya. Maka kata beliau yang benar adalah falahaku maja'at bihi wa illa fa innahu yarji fi dzalika ila al-urf. Kalau benar ya benar, tapi ya kalau enggak ya ikuti budaya. Nah,
Kalau di kita ada Pak Hari, nggak ada. Berapa RT itu berapa? Di kita RT, tetangga itu RT. Rukun berarti RT, satu RT. Cuma beda-beda lagi. PGP udah 200 nggak jadi RT. Ya, ada yang anak KTP mungkin ya. Jadi kalau di sini urufnya tetangga itu adalah KTP. Jadi yang nggak punya KTP kan tetangga. Gitu ya. Kalau di undang-undang berapa? Di undang-undang berapa? Satu RT itu. Soalnya di saya di kampung ada satu desa yang 150. Jadi enak banget dana desa dapatnya nggak jauh beda dengan yang jumlahnya 3.000. Di 150 warga, 150 rumah. Desa saya besar, mungkin ribuan, 3.000 atau berapa. Nah, tetangga saya ada 150 rumah, dapatnya nggak jauh beda tuh dana desanya, sekitar 1 M, nggak jauh beda ya. Gitu ya. Jadi wala syakka annal mulasik lil bait jar. Tapi kata beliau yang tidak diragukan lagi adalah yang nempel dengan rumah kita itu tetangga. Ya minimal berarti saya aula tuh tetangganya. Nempel kan aula Pak. Ini Pak jadi sebelah belakang saya belum kenal tuh yang belakang itu. Itu saya nggak bagus ya. Tapi tahu namanya saya belum tahu, lupa tapi kenal yang belakang baru bangun. Gitu ya. Udah yang paling mudah ya tetangga itu depan belakang satu-satu. Yang nempel itu udah pasti tetangga. Cuma sekarang ada tetangga online. Kalau zaman Nabi tetangganya offline, sekarang itu ada online. Tetangga kita banyakkan online ya. Malah yang jauh kita sering ngobrol, yang dekat enggak. Saya kira nggak usah disesali ya, itu zaman ya. Kalau dulu kenapa nggak ada online ya orang belum ada. Mungkin zaman Nabi kalau udah online ya ada begitu juga ya. Gitu ya. Apa dalilnya kita ini harus ada kewajiban dan hak ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan musyrik. Ini menurut ahli tafsir wa'budu di sini adalah bertauhidlah kepada Allah. Bertauhidlah kepada Allah, jangan musyrik. Jangan musyrik kepada apapun. Kepada batu, kepada apa? Kepada uang ya. Katanya ada musyrik modern. Orang menyembah jabatan, menyembah uang, menyembah apa lagi? Menyembah follower. Nah, itu. Jadi yang disembah itu mereka yang banyak follower. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau saya tanya kenapa tidak berbuat baik kepada anak? Di sini ayatnya wabil walidain. Kenapa Allah tidak bilang wabil auladi ihsana? Kenapa? Karena memang umumnya manusia itu sulit berbuat baik kepada orang tua. Kalau kepada anak umumnya mati-matian. Ya, coba aja Bapak Ibu di sini ngasih ke anak sama ke orang tua dan mana? Nah, ya, dari itu sendiri aja. Susah kan? Ke orang tua itu susah ya. Nanti anak kita juga gitu ke kita. Ngasih ke kita itu susah, ngasih ke anaknya gampang. Makanya wabil walidaini ihsana. Maka kata ada seorang miliarder, kita itu jangan berharap lagi ke anak, karena anak itu umumnya begitu akan melupakan gitu. Maka itu siap-siap
di hari tua kita harus financial freedom. Di hari tua jadi harus punya simpanan. Tadi saya sudah baca lagi Mardigu itu siapa itu? Dia bilang gini, ini ekonomi itu akan semakin hancur-hancur. Maka siapkanlah emas. Nah, punya emas nggak? Nah, kita harus siapnya di emas, jangan uang. Karena katanya nanti rupiah kita punya uang rupiah dibawa ke negeri lain bisa nggak laku. Tapi kalau bawa emas laku. Kemudian wabidil qurbah. Kemudian berbuat baiklah kepada kerabat, adik, paman, bibi, ponakan, cucu, kerabat ya, mamang, aki, wa, gitu ya. Wal yatama, baru kemudian yatim. Yatim itu adalah yang tidak punya bapak, belum balik. Kalau udah balik bukan yatim. Tapi boleh nggak dikasih? Boleh kan, masuk ke miskin mungkin. Kalau miskin ya. Wal masakin dan masakini. Bukan masa lalu ya. Miskinnya masakini. Wal masakin, karena bisa jadi orang miskin tadi udah jadi kaya. Wal jaril dil qurba, dan tetangga dekat, tetangga yang masih kerabat. Ada yang menerjemahkan tetangga yang masih kerabat, tetangga dan saudara. Dia tetangga juga, dia saudara. Itu dahulukan dibanding tetangga non saudara. Di sini kan banyak ya, tetangga juga, saudara juga. Baru kemudian wal jaril junubi, tetangga yang asing, tetangga yang bukan saudara. Ada yang bilang tetangga junub di sini tetangga yang agak jauh. Jadi yang nempel dulu baru yang jauh. Wasahibi bil jambi, apa terjemahnya? Dan teman sejawat. Wasahibi bil jambi, kawan. Wabni sabil, dan hamba Ibnu Sabil, bukan hamba saya. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Kalau orang Arab ini ada yang menerjemahkan pembantumu, tapi enggak tepat juga ya. Wa ma malakat aimanukum. Gitu ya. Jadi ini berarti nomor berapa nih tetangga ini? Nomor ibadah kepada Allah, bertauhid, orang tua, baru kerabat, baru yatim, baru miskin, baru tetangga. Kuat ya. Jadi kalau ada ayat Qur'annya berarti kuat posisinya. Di dalam keterangan lain ada penjelasan tentang jenis tetangga. Ada 3 jenis tetangga. 1, ada tetangga dekat muslim. Jadi ada 3 hak dia. Dia sudah mau tetangga, dia saudara, dia muslim. 3. Ada tetangga muslim tapi tidak saudara. Gitu ya. Banyaknya gitu ya di kita ya. Ada tetangga tidak muslim tapi tidak saudara juga. Nah, tidak. Itu satu ya, tentu bagian. Nah, kalau di kita ada semua nih. Di PGP nih ada tetangga juga, saudara juga, muslim. Ada yang tetangga muslim, saudara, tidak saudara. Ada tetangga tidak muslim, tidak saudara. Ada tetangga, harusnya 4 nih.
ada tetangga, ada tidak muslim tapi saudara. Ada gitu saja. Jadi tidak saudara, saudara tapi tidak muslim itu. Jadi ada 4 jenis seperti kalau di kita. Mereka semua adalah orang-orang yang harus atau punya hak dan kewajiban dengan kita. Ada beberapa hadis, tapi hadisnya mirip-mirip ya. Yang pertama adalah an Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu muttafaqan. Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan diberi hak waris. Wah, ini gimana nih? Memahaminya gimana? Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku sehingga aku menyangka dzanantu annahu sayuwarrithuhu, bahwa ia itu berhak mendapat harta warisan. Artinya bisa bermakna dekat sekali ya. Tetangga itu berarti seperti kalau yang dapat waris siapa ya? Anak, ibu, siapa lagi? Anak, ibu, istri, suaminya. Yang paling dekat kan itu ya. Artinya dekat sekali ya. Apa makna hadis itu? Makna hadis ini kata lil jari hakun azimun yang bagi hifdzu jawari. Jadi tetangga itu punya hak yang besar yang harus dijaga oleh tetangga lain. Wa mura'atihi bi isali durubil ihsan ilaihi, dengan cara memberi kebaikan-kebaikan sesuai tokoh kemampuan. Wa daf'id darar anhu, dan menghilangkan kemadaratan darinya. Jadi memang ini hak tetangga itu banyak sekali. Cuma kita ini memenuhi enggak ini? Kayaknya jauh ya. Kalau saya jauh, mungkin Bapak Ibu lebih banyak. Apa saja misalnya saya baca dari sumber lain. Adabul adza, tidak boleh menyakiti. Tidak boleh menyakiti baik fisik maupun non fisik. Yang kedua al-ihsan wal muamalah al-hasanah, berbuat baik dan bermuamalah dengan baik. Ketiga al-musa'adah indal hajah, membantu ketika butuh. Kalau tidak butuh jangan. Cuma dalam Quran ada as-sa'ili wal mahrum. Ada orang butuh tapi dia malu, mahrum namanya. Ada orang butuh tapi dia tidak berani meminta. Ini yang sulit nih. Wal as-sa'il, ada orang butuh dia minta. Nah ini yang gampang nih ya, mendeteksinya. Az-ziyarah wal itminan, mengunjungi khususnya ketika sakit. Berarti mengunjunginya online bisa offline. Ini tadi endar saya nggak sempat mengunjungi nih, baru online. Coba kalau di rumah sakit repot juga ya. Kalau mengunjungi kadang-kadang, ya jadi sananya malah kredit kadang-kadang. Bukan juga saya mengunjunginya online. Sering lihat di Facebook beliau. Hifdzu khususiyatihi. Kalau kata siapa itu Ustaz Tile, ya kalau mengunjungi itu bawa jeruk 2 kilo. biar salah saing gitu. Jangan hanya mengunjungi, katanya gitu ya. Hifdzu khususiyatihi,
menjaga privasinya, menjaga rahasianya, dan tidak boleh tajassus. Tajassus itu nyari-nyari kesalahan dia, walaupun dia mungkin ada keburukan, jangan nyari-nyari. Tapi kadang-kadang kita senang nyari-nyari. Dakwah wa irsyad, ngajak dia, gitu ya, ngajak dia untuk kebaikan dengan lembut, sesuai dengan kemampuannya. Ini yang sulit, sesuai dengan kemampuannya. Karena ada juga yang diingatkan kadang-kadang malah enggak ini, ya. Maka mengingatkan. Ini gimana? Musyarakah fil afrah wal ahzan. Nih, senang kalau dia senang, sedih kalau dia sedih. Bisa nggak tuh? Jangan dibalik. Senang kalau dia sedih, sedih kalau dia sedih. Kalau kata Ustaz siapa itu yang di YouTube itu, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan. Nggak boleh gitu. Nah, jadi senang kalau dia senang, sedih kalau dia sedih. Ini susah sekali Pak, susah dilaksanakan. Selain Nabi saya kira susah semua ya, susah semua. Kalau Rasulullah memang luar biasa. Itu hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah, ya Abu Dzar idza tabaqta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, rawahu Muslim. Wahai Abu Dzar, bila kamu idza tabaqta, jika kamu memasak maraqatan, sayur atau yang berkuah ya, fa'aktsir ma'ah, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetanggamu, rawahu Muslim. Dalam riwayat lain, inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabahta maraqan fa'aktsir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Dan lain begitu. Fa'asibha ilayya bil ma'ruf. Kemudian perhatikan tetanggamu dan berilah selayaknya. Jadi berinya yang layak. Ini layak ini kan urap juga ya, budaya juga. Tergantung budaya ya. Seperti apa? Kalau ngasih minimal semangkok atau berapa ya, terserah budaya kita ya. Itu. Jadi ini baru masak aja harus bagi-bagi ya. Berarti nanti gitu pas kurban itu masak daging, kalau pakai air perbanyak airnya. Apa emang begitu? Kalau sekarang enggak juga kali ya. Mungkin dulu zaman susah makanan. Kalau sekarang perbanyak dagingnya, bagiin tetangga gitu ya. Kalau dulu mungkin zaman susah, zaman Rasulullah itu ya, pasti makanan masih susah. Kalau lihat hadis itu cerita cuma 1 biji kurma gitu. Artinya zaman susah sekali. Apa maknanya? Istihbabu nusil ahibbah wal asab bima yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratahum. Ini disunahkan untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang dicintai dan sahabat-sahabat kita untuk hal-hal yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Ini sunnah ya. Kita ngasih nasihat itu sunnah. Yang kedua, istihbabun nahadi bainal jiran li'anna dzalika yurid al-mahabbah wa yuzid al-mawaddah. Disunahkan untuk saling memberi hadiah, tahadi, saling memberi hadiah dengan tetangga
Misalnya habis pulang kampung bawa oleh-oleh bagi-bagi. Adamu ihtiqari syai'in min durubil khair wa sunufil bir fa innaha kulluha ma'ruf. Tidak boleh menganggap remeh kebaikan-kebaikan ya. Jadi walaupun tadi bentuknya cuma perbanyak airnya, isinya dikit juga nggak apa-apa. Jadi itu apa? Dalam rangka adalah menghormati tetangga, dalam rangka memperhatikan tetangga. Kalau di sini kan kalimatnya perhatikan. Lalu perhatikan tetanggamu. Jadi bukan kita masak, perhatikan doang tetangga, bukan. Maksudnya kasih gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu semua sudah 30 menit. Untuk selanjutnya kalau ada yang ditanyakan atau yang disampaikan di bahasa. Saya kembalikan ke Ustaz tadi. Baik, kita mohon kasih kepada guru kita Bapak Profesor Dr. Hasan Abidin. Jadi Bapak Ibu, jika ingin ada yang didiskusikan, kami persilahkan kepada para jamaah yang ada yang disampaikan. Mungkin silakan Pak Ustaz Haji. Maaf. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, di masalah yang besar tangan itu dasar kalau kita sebagai saudara sendiri 14 siap lagi. Misalnya apa Ustaz ini, misalnya yang di depan Ustaz ini ada tangga ini, misalnya membuat suatu dan terdahulu gitu ya, terhadap tetangga lain gitu. Nah kita ini, apakah kita memperingatkan, apa kita bersabar sementara kita ini menandakan mencegah kebaikan, karena kita berbuat sesuatu yang baik itu menurut dia baik terhadap kita, terhadap apa yang disampaikan gitu kan. Nah hal demikian ini sikap kita bagaimana gitu? Apa kita mengingatkan secara lisan, dia mengingatkan kita buat terhadap bukan fisik, misalnya keadaan tetangga kita berupa gangguan suara, gangguan demikian gitu. Dan itu kita gimana saja baik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lainnya. Kalau saya lihat kayaknya udah mau gatel nih. Saya tawarkan nanti Pak Ustadz apa seperti itu. Nah, beliau juga sudah saya gatel juga. Ini benar. Kalau yang istilahnya di kita itu tetangga saudara terdekat dengan tetangga itu apakah dari Nabi atau memang dari istilah kita ini? Ya. Saudara. Baik, dulu Ustaz ya. Nanti Pak Ustadz sampai Pak Ustadz Leo disuruh. Jadi nanti saya harus browsing dulu nih. Ini pertanyaannya berat-berat. Saudara terdekat adalah tetangga. Dua aja Ustaz, tanya. Buat dulu atau lanjut Ustaz? Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dijawab dulu Pak Ustaz. Ya. Ibu-ibu nggak pernah. Ibu-ibu banyak pertanyaan cuma nggak. Harusnya di WA kali ya. Kirim di grup ini jamaah.
Mungkin bisa diwakili sama Bu Karyono. Pertanyaan silakan Ibu Dani. Monggo. Cukup. Dua dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini Pak Haji. Ini yang nanya, catatan saya itu Pak Haji itu sama Pak Endar. Nanti Ustaz Mulkan bantu ya. Pak Haji Mulkan mengganggu kita karena berisik ya. Tadi ya berisik. Apakah kita bersabar atau diingatkan secara lisan? Nah, ini memang ada yang tidak bisa dirubah dalam hidup ini kan, ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol ya. Nah, yang bisa dikontrol itu diri kita. Ini menurut orang psikolog mungkin ya. Jadi pertama kita kontrol diri kita. Berarti sabar, ada sabarnya itu berarti. Sabar itu berarti kita menahan diri ya, dengan cara kalau berisik ya kita nutup telinga. Mungkin rumah kita dibuat kedap suara, itu yang bisa kita kontrol. Ada yang nggak bisa kita kontrol. Tadi ini tetangga ini apa diingatkan? Nah, lihat situasi. Kalau diingatkan itu semakin bagus, ingatkan. Kalau diingatkan malah tambah parah ya jangan. Atau pakai tangan yang lain. Tapi lihat situasinya. Kalau dengan tangan lain itu merubah, lakukan. Kalau kira-kira tidak berubah, jangan. Nah, ini dulu saya di perumahan lama, nggak saya sebut rumahnya ya. Tangga saya itu jalannya kecil Pak Ji. Jadi nggak bisa, mobil itu nggak bisa lewat kalau ada mobil parkir. Nah, saya itu yang sebelum rumah saya itu parkirnya depan. Mau lewat nggak bisa. Jadi kalau mau lewat harus bangunin dia lagi tidur. Waduh, ini harus sabar. Satu sabar. Kadang dibangunin dia marah-marah. Padahal teman kita, karena udah lama-lama ini juga. Akhirnya satu sabar, kedua ya udah nyari rumah lain. Saya nyari di PGP, saya nyari itu sengaja pojok Pak Ji. Pojok dulu itu di situ rencananya taman tuh. Yang aula itu taman tuh. Saya nyari itu pojok. Biar saya nggak terlalu banyak diributkan dengan itu. Nggak mau saya di tengah itu. Karena saya dulu pengalaman rumah di tengah itu bocor dari sini ke sini. Jadi saya cari pojok, situ ada taman, itu parkir luar. Ya, itu yang bisa kita kontrol. Jadi sabar, kita lakukan. Siapa tahu bisa merubah. Kalau tidak bisa merubah ya sabar atau sabar plus. Ya, itu sabar plus itu nyari tempat. Ya, itu. Ya memang selalu ada. Jadi tidak ideal ya, selalu ada. Tapi setelah saya pindah ke sini, saya merasa dengan tetangga yang dulu itu jadi lebih baik. Kadang-kadang manusia itu terlalu dekat itu nggak bagus. Saya di perumahan lama masih khutbah, aja dulu khutbah. Jadi bagus Pak Haji. Dengan tetangga itu kadang-kadang jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Gitu. Maka kalau tetangga itu saudara, kadang-kadang banyak problem juga, terlalu dekat. Gitu. Itu Pak Haji, saya kira. Ya? Masa dulu soalnya Pak Guru sini sama asalnya kasusnya sini sama juga kasusnya. Oh, ya berarti dirinya itu dirinya mungkin dirinya itu mah berarti
Kalau di mana-mana nggak betah dirinya. Kalau betah mah betah, cuma itu kalau mau masuk harus bangunin gitu. Mungkin dia lagi lulu dibangun marah-marah. Gitu. Padahal nggak bisa lewat gitu, ya kamu. Tapi di sini alhamdulillah karena saya di pinggir nggak pernah ada masalah. Ya. Kalau di situ ada mobil nongkrong lewat sono lagi. Kalau itu waktu itu saya nggak ada pilihan tuh. Gitu ya. Tapi unik-unik. Setelah pindah dari sana karena laku rumahnya, sekarang kalau ketemu orang-orangnya malah baik dan jadi teringat masa lalu itu lucu gitu. Kisah-kisah lucu gitu. Jadi masa lalu itu hanya lucu-lucu aja. Yang kedua, saudara terdekat adalah tetangga. Ini saya cek Ustaz Endar mungkin bisa di browsing, kayaknya nggak ada hadisnya. Mungkin itu kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat menyentuh atau bijak yang bukan dari hadis, tapi ya idenya sama dengan hadis kira-kira ya. Idenya sama. Seperti tadi kan, saudara terdekat adalah tetanggamu. Tadi kata Jibril apa? Tuh. Seolah-olah mendapat warisan. Kan saudara aja nggak dapat waris ya. Saudara nggak dapat waris kalau masih ada anak. Ya, ini dia. Saudara itu kan nggak dapat warisan. Adik nggak dapat ya. Yang dapat itu kan bapak, ibu, suami, istri, anak. Saudara nggak dapat kecuali ada sisa-sisa nanti ya. Atau kalau ini ada ayatnya kan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu. Kalau lagi bagi-bagi waris, saudara ada yang datang tuh jauh. Saudara bukan tidak berhak waris tapi datang. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, orang yatim, orang miskin datang. Kalau di kampung kan biasa gitu, suka nimbrung ya. Kalau di kita enggak, di komplek enggak. Nah, kasih. Nah, gitu. Ini kata siapa ini? Kata Rasulullah ya. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Nah, gitu. Sampai-sampai saya menyangka tetangga ini berhak dapat, betul lebih dekat dari saudara. Jadi maknanya sama dengan hadis, tapi redaksinya bukan hadis. Apa di kita kadang banyak tambahan-tambahan, ya. Mungkin tujuannya untuk ini ya, mengingatkan. Oh, berarti tetangga itu sangat penting. Iya. Saya suka bayangkan ya. Sering lewat perumahan yang nggak hidup. Itu gara-gara orangnya nggak betah semua. Lalu tinggal beberapa orang, perumahan itu mati. Itu berarti penting sekali tetangga itu. Baru bernapas saja udah penting, Pak. Tinggal di situ, gak usah ngapa-ngapain, tinggal itu udah bermanfaat. Atau baru beli aja udah bermanfaat, nggak ditinggalin. Ini perubahan itu laku. Coba ini banyak yang belum laku, kadang membuat pesimis. Tapi kalau laku semua, wah, walaupun belum ditempati, itu sudah memberikan manfaat luar biasa. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada lagi? Pak Haji mungkin nambahin? Ya. Mau pakai mic? Nggak usah. Ya, saya ini kebetulan kan boleh dikatakan walaupun dulu sudah sering kesini ya, ketika anak saya di sini,
cuman dulu kan tidak menetap di sini. Nah sekarang saya menetap di sini, kemudian baru menetap, sudah bikin berisik, begitu ya Pak ya? Bikin berisik karena kebetulan memang kelihatannya harus bikin kamar lagi, ya karena keluarga kami kan punya anak 4. Iya, punya anak 4. Cuman yang baru dipakai sekarang ada 3 di bawah. Kalau misalnya anak pada pulang nggak punya kamar kan gitu, sehingga kami jadi bukan karena berduit, bukan ya, karena kebutuhan. Lalu kemudian yang saya baru ingat, tadinya saya juga cuek juga, baru ingat ini berkaitan dengan tetangga. Ternyata saya setiap hari itu sebetulnya yang dikatakan Pak Haji itu tadi berisik, saya bikin berisik ternyata itu. Saya juga baru ngeh ini sekarang ini. Iya. Ya karena baru ngeh, saya pikir namanya itu adalah membangun dan itu wajar kalau berisik seperti itu. Nah ini kira-kira bagaimana ini? Saya perhatikan tetangga yang ada kanan, ya nggak ada masalah. Cuman dulu pernah lapor yang ketika tetangga kami sampai Pak Irfan ya. Ikhwan, ya. Iya, Irfan. Oh, Irfan. Laki kita kan Irfan ya, yang ojek yang ojol. Ojol aja ya. Hah? Patrick. Oh, itu Patrick itu. Ya di WA. Oh, di WA Patrick ya. Oh, iya. Berubah namanya. Nah itu bilang dengan saya, Pak, itu kemarin ada retak. Saya bilang sih, kalau retak saya boleh lihat dong. Biar tukang saya ituin. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Saya jadi curiga nih retak beneran apa enggak. Sebenarnya kalau misalnya retak saya lihat kan jadi saya bisa tahu. Tapi karena nggak apa-apa ya sudah. Saya pikir tidak ada masalah. Nah maksud saya adalah ini bagaimana nih yang seperti ini? Kalau saya lihat tetangga ini enjoy kan gitu kan, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada komplain kan gitu. Apakah saya harus, karena sudah berjalan lama, apakah sekarang harus misalnya punten berisik dan sebagainya? Nanti kalau sudah lama baru bilang punten, dia bilang faktor lama, kenapa dari dulu kan gitu. Nah gitu. Iya. Nah, tapi menurut saya sih memang enjoy lah, artinya tetangga juga baik, nggak ada masalah. Nah ini gimana sebaiknya dalam kondisi seperti itu? Karena tiap hari pasti berisik, dapur dan sebagainya. Tetangga silakan. Nah, sudah terjawab kan Pak Haji? Nah, Sudah terjawab tadi. oh, Kalau bangun mah kayaknya nggak masalah. Cuma yang bukan dalam kondisi bangun mungkin teriak-teriak sukanya Pak Haji ya. Yang nggak jelas kapan selesainya. Kalau bangun kan ada selesainya. Gitu ya. Ya itu tadi. Jadi tetangga kita harus berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau dua-duanya baik sebetulnya aman-aman aja. Yang nggak aman itu kan kalau kita berbuat baik, tetangganya nggak berbuat baik, atau sebaliknya, tetangganya baik, kitanya nggak baik. Ya insya Allah aman kayaknya di sini. Paling ngebangun berapa bulan lagi kan kalau bangun? iya, saya baru tahu karena saya juga tukang ya. Makanya kalau saya dulu waktu bangun cuma 24 hari saya bangun. Karena bawa orang kampung. Paman lagi kan, paman itu cepet. Belakang rumah sama lebih dari setahun tuh bangun. Saya bilang ini banyak sekali uangnya nih. Dari lebaran sampai lebaran luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Jadi intinya memang kita berbuat baik semampu kita ya. Semampu kita. Kalau kita sudah berusaha ya sudah berbuat baik. Mudah-mudahan ini akan membawa apa tadi berkah ya. Tetangga itu bahkan di hadis lain
tidak beriman kalau tidak menghormati tetangga. Cuma pelaksanaannya sulit ya. Sulit ya, kecuali Pak Heru. Kalau saya sulit ya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar sehingga kita sama-sama selamat ya, sama-sama sa'idun fid dunya wa sa'idun, jangan syaqiyun fid dunya wa syaqiyun, di dunia udah sumpah, di akhirat juga lebih sumpah. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Kalau saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada guru kita